Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di video ini, di video English Minutes Special Edition. Belajar lagi, mau dilanjut materi yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah bahas tentang kelas kata, sudah kita juga bahas tentang kata itu sendiri, dan juga sudah kita bahas tentang frase, dan ini akan berlevel. Nah, kalau pertama kata, naik lagi ke frase. Setelah frase kita belajar lagi tentang ini, clause kalau dalam bahasa Inggris, bukan Santa Claus, dan sentence atau kalimat. Clause, kalimat. Kenapa materi ini saya gabung? Karena materi ini mirip-mirip atau ada kemiripannya, dan juga mungkin ada polanya yang satu kita pelajari diantaranya bisa terdapat kedua-duanya. Oke, kita mulai saja. Nah, clause dan sentence pada dasarnya, kalau partikel yang lebih rendahnya itu clause-nya dulu, partikel clause-nya dulu baru sentence, karena dalam clause itu bisa membentuk sentence. Begini, kalau mungkin kita ingat pernah kita belajar waktu SD SMP itu kita belajar tentang clause. Nah, clause ini bisa membentuk kalimat dengan adanya beberapa kata sambung. Ya, dengan adanya beberapa kata sambung dalam clause. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dalam pola clause itu bisa dianggap sentence. Supaya lebih paham, kita langsung saja. Saya ke sentence dulu. Nah, oke, bisa kita dengar baik-baik definisinya, atau mungkin dapat dari sumber lain, bisa nanti diskusi. Oke, jadi sentence itu rangkaian beberapa kata. Ingat, rangkaian beberapa kata yang di dalamnya ada pola itu. Ada pola subjek, ya, subjek itu, dan kata kerja. Oke, jadi sentence itu rangkaian beberapa kata yang di dalamnya itu terdapat pola subjek dan verb. Subjek itu pelaku, ini sudah dibahas sebelumnya. Isinya itu 3. Kalau bukan noun, pronoun sama noun phrase. Oke, verb itu kata kerja. Nah, jadi subject verb, saya ulang tadi, rangkaian beberapa kata yang memiliki makna dan berpola subjek sama verb, atau subjek verb di dalamnya dan bermakna, dan diakhiri dengan tanda penutup. Jadi kalau tiada tanda penutupnya seperti titik. Tanda penutup itu ada 3 jenis: titik, dalam bahasa Inggris full stop, period, dan exclamation mark, tanda seru, atau question mark, tanda tanya. Jadi kalau menyeruki, bertanya, dan menyatakan, itu adalah kalimat, selama dalam bahasa Inggris itu ada polanya subjek sama verb. Oke, jadi itu diakhiri dengan tanda ini, full stop, kemudian exclamation mark, dan question mark. Oke, terus kenapa saya gandengkan atau panelkan dengan clause? Karena clause ini bisa membentuk kalimat, tapi syaratnya saya definisikan saya dengan sederhana. Clause itu pasti di dalamnya ada konektor atau conjunction saja, sama ini, conjunction, okay, atau kata sambung disusul dengan subjek. Saya singkat saja, subjek sama verb. Ya, tidak mesti di dalam clause itu selalu ada pola conjunction subject verb. Cuma ini menandakan bahwa dalam clause itu pasti ada conjunctionnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita ke sentence dulu. Sentence itu subjek sama verb. Jadi subjek itu seperti saya bilang noun, pronoun, non verb. Saya ambil pronoun saja. Contohnya itu misalnya I. Ya. Misalnya I. Oh, ini adalah subjeknya. Dan kata kerjanya misalnya minum, drink. Ini paling sederhananya terbentuk kalimat. Jangan lupa tanda titik, ya, atau full stop, period. Nah, ini sudah jadi kalimat. I drink, ini sudah kalimat. Oke, jadi kalau biasanya mau bicara bahasa Inggris, biasakan dalam bentuk full sentence atau kalimat atau complete sentence. Seperti ini, I drink. Yang menjawab sekata-kata saja atau sepatah kata, nanti tidak bisa mahir bahasa Inggris. Ya paling tidak yang lengkap-lengkap seperti ini. Kecuali kalau terbiasa, that's okay, ya. Jadi ini I drink, ini adalah subjeknya, saya kasih tanda S saja.
kemudian ini adalah verb. Ini semuanya adalah sentence ya. Nah, sentence. Jadi I drink. Mau kita kasih lengkap bisa kita tambahi bumbu dapur di belakangnya, terserah supaya lebih enak. I drink misalnya avocado juice di mana? In my home, dengan siapa? With my friend. Oke, seperti itu ya. Itu kalimat yang panjangnya. Intinya isinya kalimat cuma subjek sama verb. Terus apa hubungannya dengan klausa? Saya bilang tadi klausa itu tidak akan ada istilahnya klausa kalau tidak lebih dari satu dalam rangkaian kalimat. Contohnya seperti ini, misalnya I drink, I drink because I need. Oke. Ini ada kalimat I drink because I need. Saya minum karena saya perlu atau saya butuh atau memang karena haus. Jadi ini I drink ini adalah subjeknya, drink ini adalah verbnya. Nah, ini because adalah conjunction, saya singkat saja conjunction. Ini subjek, ini verb. Nah, kenapa klausa ada tadi saya katakan bahwa ada pola kalimat di dalamnya? Karena ada pola subjek sama verb. Nah, kalau klausa itu membentuk kalimat ya, atau di dalam kalimat itu bisa saja ada klausa. Karena kenapa? Di sini ada dua klausa ya, ada dibilang klausa utama atau klausa induknya, induk kalimat, dan ada anak kalimat. Nah, induk kalimat ini, klausa yang ini bisa atau berpotensi menjadi kalimat. Kenapa ada dua klausa dalam sini? Yang pertama, ini namanya main clause ya. Ini namanya subclause. Sorry, saya singkat SC saja. Subclause atau anak kalimat. Nah, untuk mengenal bahwa itu adalah klausa, pastikan ada konektornya. Kenapa? Kalau dengan adanya konektor itu kita bisa mengenali klausa jenisnya yang lain. Ini adalah main klausa induk kalimat. Karena kenapa? Induk kalimat ini itu berpotensi menjadi kalimat. Itu kan kalau kalimat subjek sama verb. Ini subjek verb. Jadi main clause, ingat main clause main clause itu berpotensi jadi kalimat. Tapi kalau menjadi seperti ini I drink, apakah bisa dikatakan klausa? Tidak bisa ya. I drink ini tidak bisa dikatakan klausa walaupun tadi mirip di sini. Nanti dikatakan klausa kalau ada klausa yang lain atau ada pola konektor seperti ini, conjunction subject verb. Ini conjunction subject verb. Jadi ini subclause, main clause. Tidak ada istilah klausa kalau cuma subjek sama verb saja. Itu sudah dianggap sentence, ya. Nah, terus bagaimana dengan ini kesemuanya? Nah, ini semuanya adalah sentence, kalimat. Makanya saya bilang tadi, dalam kalimat itu pasti atau bisa saja ada klausa di dalamnya, tapi di dalam klausa itu tidak bisa ada kalimat. Oke? Understand? Oke, I hope you get that. Oke? Jadi seperti itu. Jadi klausa sama sentence itu kenapa saya gabung, karena supaya lebih terpahami, lebih terdalami. Nah, kalau misalnya dapat contoh-contoh yang lain mungkin jauh lebih bagus lagi. Ini contoh kalimat yang sangat sederhana. Kalau misalnya ada contoh yang lain, misalnya subjek yang lain, misalnya kata benda, misalnya mobil berlari sangat kencang, the car runs so fast. Itu kemarin materinya, the car runs so fast. The car itu adalah subjeknya. Nah, ini the car runs so fast ya. Nah, ini adalah subjeknya, the car. Ini rangkaian noun phrase, semoga masih ingat. Ini verbnya, ini so fast, ini adalah adverb. Ini rangkaian adverb phrase yang kemarin kita pelajari di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah sentence ya, saya lupa titiknya. Ini adalah sentence, ini subject verb. Apakah ini bisa menjadi klausa? Tidak bisa ya. Tetap ini adalah sentence. Walaupun tadi sama polanya di main clause, subject verb seperti ini. Terus bagaimana supaya ini bisa jadi klausa? Ya, kita tambahkan kalimat di sebelahnya. Misalnya the runs car so fast, hapus titiknya, and the bike runs so slowly. Oke. Nah, ini subjeknya,
ini verbnya, ini verbnya lagi. Apakah bisa verb? Bisa, tergantung dari kata kerja. Apakah bisa objek di sini? Bisa, tergantung dari kata kerjanya. Nah, ini kata ini tadi yang waktu sebelum ada ini, ada kalimat di belakangnya, sebelum ada konektor ini, conjunction. Ini the car runs so fast adalah rangkaian kalimat. Nah, setelah ditambahkan dengan kata and the bike runs so slowly, kata the car runs so fast ini menjadi klausa, yaitu independent clause atau main clause, ya. Main clause atau independent clause. Sebenarnya juga di sini sama di independent clause juga, tapi ada konektornya. Kita anggap saja ini adalah sub clause, ya. Walaupun ini penghubung setara, sama aja sebenarnya main clause. Cuma ya, ini ada konektornya, jadi ini adalah klausa yang lainnya, ini adalah klausa yang utama. Jadi seperti itu. Kalau ini dipindahkan ke sini, ini juga bisa menjadi klausa utama, tergantung dari kata sambungnya. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai klausa dan sentence. Jadi ingat Ki, di dalam sentence bisa saja terdapat lebih dari satu klausa, 1, 2, 3 klausa. Ini masih bisa panjang klausanya. Dan di dalam klausa itu tidak bisa ada pola sentence, ya. Kalau misalnya ada polanya mirip subject verb kayak ini main clause, itu lihat lagi kalimatnya apakah masih ada kalimat setelahnya atau rangkaian subject verb setelahnya, baru bisa dikatakan dengan istilah klausa. Oke. Jadi itu aja dulu, cukup sekian. Kita belajar lagi nanti di lain kesempatan di video berikutnya. Semoga kalian bisa paham. Kalau misalnya belum paham, bisa cari sumber yang lain. Mohon maaf kalau misalnya terlalu berbelit-belit. Oke, jadi bisa nanti bertanya di kolom komentar atau bertanya di forum grup diskusi yang lain. Oke, so I think that's all. Thank you and I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.